Shalom. Kita akan memasuki persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Minggu ini kita rayakan dengan topik tetaplah suarakan kebenaran. Melalui ibadah ini kita dipanggil untuk tetap menyuarakan kebenaran Tuhan dimanapun kita berada. Namun agar kita dapat menyuarakan kebenaran Tuhan, kita sendiri harus terlebih dahulu mengenal kebenaran itu. Tuhan Yesus berfirman di Matius 5 ayat 6, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Maka kiranya melalui ibadah ini, Tuhan berkenan hadir dan memenuhi kita semua dengan kebenarannya. Mari kita bernyanyi. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku maha indah, gila balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus hari akan daku, domba minal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipinggir percobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meneraikan bagi-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepada apa yang baik dan apakah yang tuntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau masih memperkenankan kami bersekutu denganmu melalui ibadah minggu ini. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami semua hati yang kudus, pikiran yang baik serta jiwa yang sungguh untuk melakukan perintah-Mu, agar kami senantiasa menyuarakan kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Penuhi jugalah hati kami dengan damai-Mu, agar kami tidak sekedar menyuarakan kebenaran-Mu, tetapi kami dapat menyampaikan kebenaran itu dengan penuh kelemah lembutan. Ya Tuhan, tetapkanlah hati kami untuk senantiasa berpegang pada firman-Mu,
agar kebenaran-Mu itu terlebih dahulu menegur kami dan menjaga kehidupan kami, agar kami dijagai dan dikuatkan untuk tetap setia kepada-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu perlu. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis pada Injil Matius 18 ayat 15 dan 17. Demikianlah hukum Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jikalau ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Roh Kudus tetap
Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Firman-Mu memerintahkan kami untuk senantiasa menyuarakan kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Namun dalam kenyataannya kami takut untuk melakukannya, sebab menyuarakan kebenaran Tuhan akan membawa kami ke dalam situasi yang dilematis dalam hubungan kami dengan sesama. Akibatnya kami lebih memilih untuk diam dan memberikan ketidakbenaran terjadi di sekitar kami. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Bermurah hati Engkau ya Tuhan terhadap kami, anak-Mu yang berdosa ini. Berilah kami kekuatan untuk setia menyuarakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami, agar dimanapun kami berada, kami menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah di dunia ini. Terimalah doa pengakuan dosa kami ini melalui perantaraan darah anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh belu-belurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam kitab Markus 6 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Ya Yesusku, berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan, Kau tetap. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta di HKBP Jatimurni minggu ke-6 setelah Trinitatis, tanggal 11 Juli 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu hari ini tetap menyuarakan kebenaran. 2 perpuluhan. Dalam ibadah hari ini kita akan menyerahkan persembahan perpuluhan kita sebagai bentuk ucapan syukur kita akan penyertaan Tuhan bagi kita dan keluarga selama 1 bulan yang sudah berjalan. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Persembahan perpuluhan dan persembahan minggu kita dapat transfer ke rekening Gereja HKBP Jatimurni di Bank BNI nomor 0604713018 atas nama HKBP Jatimurni. Terima kasih. Yang ketiga, ibadah secara online dilanjutkan sampai PPKM darurat berakhir. Berdasarkan surat pengembalaan Pareses Distrik 19 Bekasi, Amang Pendeta M. Manurung nomor 225-B-T-19-B-02-5-7 Romawi-2021 tertanggal 3 Juli 2021, maka kebaktian minggu secara online akan tetap dilanjutkan selama masa status PPKM darurat dari pemerintah. Dengan demikian, gereja kita akan tetap beribadah bersama keluarga di rumah sampai minggu tanggal 18 Juli 2021. Marilah kita tetap menjalani masa PPKM darurat ini dengan pengharapan dan sukacita dari Tuhan, sambil dengan penuh kedisiplinan mematuhi protokoler kesehatan, agar kita semua terbebas dari coronavirus 19 dan segera dapat beribadah dan beraktivitas kembali seperti biasa. Amin. Yang keempat, acara pemberangkatan dan peneguhan pendeta ditunda. Sehubungan dengan status PPKM darurat, maka Distrik 19 Bekasi memutuskan penundaan acara pemberangkatan dan peneguhan pendeta di 3 gereja di Distrik 19 Bekasi, yakni HKBP Jatimurni, HKBP Pondok Gede, dan HKBP Jati Sampurna, yang sejatinya dilaksanakan tanggal 18 Juli 2021 mendatang, ditunda sampai waktu yang belum dapat dipastikan. Yang kelima, jemaat sakit. Marilah kita bersama-sama mendoakan saudara kita yang sedang sakit. A. Inang Nyonya Raja Guguk Boru Togatorop Jemaat Wik Jerusalem. B. Inang Nyonya S. Regar Boru Purba Jemaat Wik Bethlehem. C. Keluarga SM Sianipar Boru Sitinjak Jemaat Wik Nazaret. D. Keluarga BMD Silaban Boru Simbolon Jemaat Wik Sion. E. Keluarga R. Sihombing Inang Boru Sagala Jemaat Wik Nazaret. F. Keluarga CH Siahaan Inang Boru Sihombing Jemaat Wik Nazaret. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit. Amin. Yang keenam, selamat ulang tahun. Parhalado dan Jemaat HKBP Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat di warta jemaat yang dikirim ke grup WA WIK masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat
Dia penuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Nabi Amos pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap kitab di dalam Alkitab memiliki jiwanya masing-masing. Ada kitab yang kalau kita baca memberikan suasana hati yang sejuk dalam hati kita. Tapi ada juga kitab yang kalau kita baca seperti menghentak kita. Kata-katanya seperti petir. Ibarat kalau kita makan gado-gado, kegigit cabai yang pedas, tiba-tiba kita merasa kepedasan. Nah, kitab yang seperti ini dalam Alkitab termasuk dalamnya adalah kitab Amos. Kalau kita membaca kitab Amos, di situ disuarakan betapa Nabi Amos itu adalah nabi yang berani menyuarakan kebenaran, dan tidak jarang memang dia tidak segan-segan menyuarakan nubuat Allah tentang kejatuhan orang Israel kalau mereka nanti tidak bertobat dari perbuatannya. Itulah yang kita lihat di ayat 16 dan ayat 17 dari nats yang kita baca. Bayangkan Amanginang, Nabi Amos sampai mengatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Istrimu akan bersundal di kota, tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Bayangkan kalau kita sampai mengatakan ini kepada orang lain, maka kita akan mungkin dituntut dengan tuntutan perbuatan tidak menyenangkan seperti itu. Karena omongan itu sangat-sangat tidak enak untuk didengar oleh siapapun. Tapi disinilah Nabi Amos tidak peduli. Ketika dia mendapatkan panggilan dan suruhan oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran, dia melakukan itu tanpa memikirkan dirinya sendiri. Dan melalui kitab Nabi Amos ini, kita juga diajak untuk berani menyuarakan kebenaran.
Maka melalui firman ini saya ingin mengatakan kepada kita 3 hal. Yang pertama, mengapa orang tidak berani menyuarakan kebenaran, dan sebaliknya mengapa kita harus menyuarakan kebenaran. Yang pertama, mengapa orang tidak berani menyuarakan kebenaran? Karena kita hidup di budaya enggan. Ya, kita hidup di budaya yang sedikit enggan untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena kita ini cenderung orang yang hidup di budaya konformitas, ya, atau budaya yang tidak berani untuk berdiri sendiri, berbeda dari orang lain. Kita terhisap ke dalam kelompok kita. Nah, itulah keadaan kita setiap hari. Kita cenderung untuk mau diterima oleh kelompok. Kita cenderung untuk bisa melekat kepada satu kelompok, dan akibatnya kita takut berbeda dari mereka. Kita enggan untuk menyakiti hati mereka. Kita enggan untuk berbeda dari mereka. Katakanlah sekarang ini lagi tren istilah nuansa gitu ya. Oh, besok kita akan ke acara ini. Nuansa apa? Oh, pakaiannya nuansa putih. Maka kita akan mati-matian untuk mencari pakaian berwarna putih. Karena apa? Secara jujur, kita takut dianggap berbeda dari kelompok. Kita takut dianggap untuk tidak setia. Bahkan mungkin kita takut dianggap sebagai pengkhianat karena kita berbeda. Ya, kita sudah dari kecil bertumbuh dalam budaya enggan berbeda dari kelompok. Kita menjadi either directed. Kita menjadi orang yang dikendalikan oleh orang lain, seperti itu. Atau katakanlah kepada adik-adik kami remaja, ya, kita juga menjadi orang yang konformitas. Kita bukan perokok, tapi begitu kelompok kita menawarkan kita rokok, maka kita takut untuk dicap penakut. Kita takut untuk dicap pengecut. Kita takut untuk dicap mungkin pecundang. Maka kita yang tadinya tidak merokok, supaya kita diterima oleh kelompok, maka kita menjadi merokok. Kita enggan sekali dan kita takut sekali ditolak oleh kelompok. Maka inilah yang membuat orang takut untuk menyuarakan atau enggan untuk menyuarakan kebenaran. Tapi di sisi lain, kita harus tetap menyuarakan kebenaran. Karena apa? Saya mau mengatakan, lebih susah mana diobati kehilangan teman atau kehilangan kepribadian kita? Lebih susah mana dikembalikan kehilangan kelompok kita atau kehilangan diri kita sendiri? Ada orang yang demi untuk diterima oleh kelompoknya, dia rela kehilangan kepribadiannya. Dia rela kehilangan prinsipnya. Meskipun sebenarnya hati nuraninya sudah mengatakan ini tidak benar, ini tidak bagus, ini tidak bisa dibiarkan. Tapi karena dia enggan untuk berbeda dari kelompoknya, maka dia memilih kehilangan kepribadiannya, dan dia memilih untuk tidak kehilangan temannya. Tapi di kemudian hari dia menyadari, ternyata kehilangan kepribadian jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan teman. Dan kehilangan kepribadian justru pada akhirnya membuat kita kehilangan teman. Maka kita harus tetap menyuarakan kebenaran di tengah-tengah budaya enggan, di tengah-tengah budaya hidup dalam kelompok. Karena apa? Karena kehilangan teman tidak sesakit kehilangan kepribadian. Tetaplah di dalam berteman, kita tetap menjadi pribadi kita. Kita tetap dengan prinsip kita. Ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak benar, mari kita tetap menyuarakannya. Karena belum tentu itu akan membuat kita kehilangan teman. Mungkin sebentar kita kehilangan teman, tapi sebenarnya pada saatnya teman kita akan sadar bahwa kita benar. Nah, yang kedua, alasan kedua, mengapa orang tidak berani menyuarakan kebenaran? Karena mereka takut, ya. Memang menyuarakan kebenaran resikonya sangat besar, Ramanginang. Seperti Nabi Amos tadi, ya. Lawannya itu sangat banyak. Bahkan lawannya itu nabi yang diakui oleh Raja Yerobeam, yaitu Amasya.
Sehingga ancaman itu nyata sekali, ancaman nyawa ya. Maka inilah yang membuat orang takut untuk menyuarakan kebenaran. Mereka takut ada masalah, mereka takut kehilangan nyawa. Tapi disinilah kita juga harus tetap menyuarakan kebenaran. Karena apa? Karena masalah yang sesungguhnya adalah justru ketika kita tidak melakukan apa-apa karena takut. Ya, saya ulangi, ada orang yang takut menyuarakan kebenaran karena dia takut ada masalah. Tapi sadarilah, mari tetap menyuarakan kebenaran. Karena masalah yang sebenarnya adalah kalau kita tidak melakukan apa-apa karena kita takut, maka seumur hidup kita akan menjadi orang yang terjajah dan pengecut. Maka sampai akhirnya kita nanti meninggal, kita tidak akan dikenang oleh siapapun. Dan dunia tidak merasakan karya kita apapun. Karena kita tidak berani untuk melakukan apapun dan mengatakan kebenaran apapun. Dan yang kedua, kita harus tetap menyuarakan kebenaran. Karena tidak ada pertumbuhan tanpa melewati masalah. Betul, menyuarakan kebenaran akan mendatangkan masalah. Tapi di sisi lain, justru dengan masalah lah kita menjadi pribadi yang bertumbuh, menjadi semakin dewasa, menjadi semakin berguna. Dan yang terakhir, kita harus tetap menyuarakan kebenaran. Ketika sebagian orang takut menyuarakan kebenaran karena mereka takut kehilangan nyawanya, tapi kita harus tetap menyuarakan kebenaran karena kita percaya nyawa kita di tangan Tuhan, bukan di tangan orang lain. Kalaupun ada orang yang akhirnya kehilangan nyawanya karena dia menyuarakan kebenaran, itu karena Tuhan mengizinkan nyawanya diambil. Tuhan tidak pernah mengizinkan nyawa kita diambil oleh siapapun tanpa seizin Dia. Dan banyak orang yang berani menyuarakan kebenaran, dia tidak apa-apa, dia tetap panjang umur. Nelson Mandela, Rasul Paulus, dan seterusnya. Maka sebenarnya kadang-kadang ketakutan itu terlalu berlebihan sehingga orang takut menyuarakan kebenaran. Tapi kita akan tetap harus menyuarakan kebenaran. Dan yang ketiga, kenapa sebagian orang takut menyuarakan kebenaran? Karena mereka merasa itu bukan tugasnya. Mereka merasa itu tugas pendeta, atau mereka merasa itu tugas pimpinan. Mereka hanya staf, mereka hanya jemaat, mereka hanya bukan siapa-apa dalam kelompok itu. Maka mereka merasa bukan tugasnya untuk menyuarakan kebenaran. Tapi di kondisi ini kita tetap harus menyuarakan kebenaran. Karena apa, Amang Inang? Karena menyuarakan kebenaran bukan soal struktur, bukan soal ini tugas siapa, tapi menyuarakan kebenaran adalah soal mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Amos 5 ayat 15. Jangan pernah menyuarakan kebenaran kalau kita melakukan itu karena kita itu tugas kita gitu. Karena secara struktur kita yang bertugas melakukan itu. Maka kalau kita melakukan itu hanya karena struktur, kebenaran itu tidak akan pernah bisa murni kita ungkapkan. Tapi kalaupun kita menyuarakan kebenaran, dasar satu-satunya adalah karena kita mencintai kebaikan dan kita membenci kejahatan. Maka kalau kita menyuarakan kebenaran, dan harus menyuarakan kebenaran, karena kita tidak tahan melihat kejahatan, kita tidak tahan melihat ketidakadilan. Tidak peduli kita apakah itu tugas kita atau tidak, apakah kita berada di tempat yang tepat atau tidak, apakah kita orang yang tepat atau tidak. Sebagai orang yang sudah hidup dalam kerajaan Allah, kita tidak akan pernah bisa kompromi dengan ketidakadilan, kompromi dengan kejahatan. Kita membenci kejahatan. Karena apa? Karena cepat atau lambat, kejahatan yang kita biarkan terjadi di sekitar kita akan melanda kita. Percayalah Amang Inang, kalau kita merasa, oh ini bukan tugasku, kita sudah tahu ada kejahatan, kita sudah tahu ada ketidakadilan, tapi kita merasa, ini bukan tugasku. Dan kita merasa kejahatan itu kan menimpa orang, bukan menimpa aku. Percayalah, tinggal menunggu waktu, kejahatan itu juga akan menimpa kita. Seperti yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini. Ketika ada orang yang tidak peduli dengan COVID-19 dan mereka tetap hidup seenaknya. Dan kita merasa, biar aja lah dia seperti itu. Toh aku juga
keluargaku tidak ada yang terkena pandemi, tidak ada ternyata COVID-19. Tapi situasi ini membuat cepat atau lambat kita akan kena. Maka disinilah kita harus berani menegur orang, pakai maskermu. Tunggu dulu, jangan dekat-dekat. Dia akan marah kepada kita. Tapi bukan itu yang kita lihat. Demi kebaikan bersama, kita mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Supaya kita selamat bersama, kita berani untuk mengambil resiko itu, walaupun dibenci orang lain. Maka itulah tadi, hal yang membuat orang enggan menyuarakan kebenaran, tapi juga hal yang membuat kita harus tetap menyuarakan kebenaran. Itulah pesan pertama dari firman Tuhan hari ini kepada kita, melalui teladan Nabi Amos. Dan yang kedua, pesan firman Tuhan kepada kita adalah, ketika kita diminta untuk menyuarakan kebenaran, kebenaran siapa yang kita suarakan? Maka kalaupun kita menyuarakan kebenaran, Amanginang, pastikanlah yang kita suarakan adalah kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia. Karena kebenaran manusia itu selalu bersifat relatif. Kalau yang kita suarakan kebenaran menurut pikiran kita, menurut perasaan kita, menurut keinginan kita, maka kebenaran itu tidak akan pernah bisa diterima orang lain. Karena apa? Orang lain akan bisa merasakan bahwa yang kita suarakan itu bukan kebenaran Tuhan. Maka dia akan mengatakan kepada kita, loh, itu kan tergantung dari sudut pandang mana kita memandang. Engkau bisa memandang itu sebagai kebenaran, tapi kami memandang itu bukan kebenaran. Itu yang dikatakan Nabi Amazia, nabi palsu itu, kepada Amos. Nabi Amazia mengatakan, Amos, pulanglah ke tempatmu di Yehuda. Ini utara, ini Israel, bukan selatan, bukan Yehuda. Pulang aja kau ke sana dan cari makan aja di sana. Nah ini Amanginang, orang akan tetap negative thinking kepada kita. Padahal Amos sudah menyuarakan kebenaran Tuhan loh. Orang yang menyuarakan kebenaran Tuhan aja tetap tidak dipercayai, tetap dianggap, dicurigai sebagai orang yang cari makan. Dan Nabi Amazia mengatakan, ini lapakku, kira-kira seperti itu. Kalau kamu cari makan, cari lapakmu sendiri. Nah, apalagi kalau kita menyuarakan kebenaran kita sendiri, maka itu tidak akan pernah bisa diterima orang-orang lain. Maka pesan kedua dari firman Tuhan hari ini kepada kita, tetaplah menyuarakan kebenaran. Dan ketika kita menyuarakan kebenaran, suarakanlah kebenaran Tuhan. Nah, apa ciri-cirinya bahwa kita menyuarakan kebenaran Tuhan? Yang pertama, kita akan terlebih dahulu mengizinkan kebenaran itu membenarkan diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri, menyerang diri kita sendiri. Jangan pernah berani menyuarakan kebenaran Tuhan sebelum kita izinkan kebenaran itu menerangi diri kita sendiri. Kalau kita menyuarakan kebenaran kepada orang lain, tapi kita sendiri tidak melakukannya terlebih dahulu, maka kebenaran itu akan menjadi penghakiman kepada orang lain dan itu tidak akan pernah mereka terima. Itu sebabnya Pendeta Justin Sihombing, Eporus Emeritus almarhum, selalu mengatakan, jamitahun ngulum, jalahanguluhot jamitah. Nasihati dirimu sendiri. Tapi jauh sebelum itu Tuhan Yesus sudah mengatakan di Matius 7 ayat 12, apa yang kau inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuat dulu terlebih dahulu itu kepada orang lain. Kita yang harus terlebih dahulu menunjukkan bahwa kita melakukan kebenaran itu, baru kita menyuarakan itu kepada orang lain. Jangan kita berani melarang orang lain sementara kita sendiri tidak melakukan apa yang kita sudah larang untuk orang lain lakukan. Saya teringat cerita tentang Mahatma Gandhi yang didatangi oleh seorang ibu. Ibu ini meminta pertolongan Mahatma Gandhi untuk melarang anaknya memakan permen. Maka Mahatma Gandhi mengatakan, iya, saya akan melakukannya, saya akan menasihati anakmu supaya dia tidak memakan permen. Tapi tunggu seminggu, Mahatma Gandhi tidak kunjung datang. 2 minggu, Mahatma Gandhi tidak kunjung datang. 3 minggu, Mahatma Gandhi tidak kunjung datang. Ibu ini bertanya-tanya, apa yang terjadi?
Maka dia datang kepada Mahatma Gandhi. Maka Mahatma Gandhi menjawab, sebenarnya saya juga pemakan permen. Maka saya sedang berusaha untuk menghentikan kebiasaan saya memakan permen, supaya saya baru bisa untuk menasihati anakmu berhenti memakan permen. Dan pada akhirnya Mahatma Gandhi berhasil menghentikan kebiasaannya memakan permen. Dan barulah dia mendatangi anak itu dan menasihati dia untuk tidak memakan permen. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia menusuk ke sana tapi terlebih dahulu menusuk ke hati kita. Maka suarakanlah kebenaran Tuhan. Tapi biarlah terlebih dahulu kebenaran itu menelisik hatimu, menyelidiki dirimu sendiri dan memperbaiki dirimu sendiri. Baru kita bisa menyuarakan itu kepada orang lain. Dan yang ketiga, melalui firman ini kita diajak untuk melihat tentang bagaimana kita menyuarakan kebenaran itu. Tadi yang pertama, kenapa orang tidak menyuarakan kebenaran, tapi kenapa kita harus tetap menyuarakan kebenaran. Yang kedua, kebenaran siapa yang kita suarakan? Yaitu kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita menyuarakan kebenaran Tuhan. Memang, kalau kita lihat Nabi Amos, dia menyuarakan kebenaran Tuhan seperti singa yang mengaum dengan lantang, yang membuat hentakan yang sangat kuat, seperti petir menghantam. Tapi tidak seharus seperti itu kita menyuarakan kebenaran. Bahkan kalau kita perhatikan hukum Taurat kita tadi, yaitu perintah Tuhan Yesus untuk kita lakukan, di Matius 18 ayat 15 sampai 18, di situ dikatakan, jika ada saudaramu yang melakukan kesalahan, maka tegurlah dia 4 mata terlebih dahulu dengan kelembutan. Kalau dia mendengarkan teguranmu dan nasihatmu, maka dia akan selamat. Tapi kalau dia tidak mendengarkan itu, panggillah 2 atau 3 orang untuk ada menjadi saksi bersamamu, untuk ikut menasihati dia yang tahu juga permasalahan itu. Dan tetaplah tegur dengan lemah lembut. Dan kalau dia tidak tetap mendengarkan, maka adukanlah itu kepada jemaat, atau adukanlah itu kepada kelompok yang lebih besar, supaya ramai-ramai menasihati dia tentang kesalahannya. Baru kemudian kalau dia tidak mendengarkan, maka tinggalkanlah dia dan berdoalah untuk dia. Gitu. Maka dari sini kita juga diingatkan bahwa cara yang terbaik untuk menyuarakan kebenaran justru adalah dengan cara yang lemah lembut, dan juga dimulai dengan 4 mata langsung kepada orangnya. Ada kita menyuarakan kebenaran tapi disuarakan kepada orang lain gitu. Kesalahan orang lain diceritakan kepada orang lain supaya itu menjadi konsumsi bersama. Nah, Tuhan Yesus tidak mengizinkan kita menyuarakan kebenaran dengan cara seperti ini. Ingat amang-inang, berita baik atau kebenaran tapi disampaikan dengan cara yang tidak baik akan merugikan berita itu sendiri. Maka selain suara kebenaran yang akan kita suarakan, caranya juga harus kita perhatikan. Maka disinilah hukum Taurat kita tadi mengingatkan kita, cara terbaik menyuarakan kebenaran adalah suarakanlah itu langsung kepada orangnya dan dengan cara lemah lembut. Tetapi ini ada tetapinya. Tapi jika Tuhan akhirnya memaksa kita untuk marah, janganlah takut untuk marah, supaya orang tahu bahwa tetap ada Nabi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Seperti halnya Elia, seperti halnya Amos, seperti halnya Paulus, dan begitu juga kita. Karena kadang-kadang kebenaran itu harus disampaikan dengan kemarahan, supaya orang melihat tetap ada wakil Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk menyuarakan kebenaran, dan itu adalah diri kita sendiri. Tetaplah menyuarakan kebenaran, karena untuk itulah kita dipanggil dan ditebus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman hari ini. Melalui keteladanan Nabi Amos kami diingatkan bahwa kami pun harus ikut menyuarakan kebenaran. Nabi Amos bukan nabi, dia hanya peternak dan petani buah ara.
Tapi ketika Tuhan memanggil dia, dia siap memenuhi panggilan Tuhan dan menyuarakan suara kenabian. Maka kami pun Tuhan, mungkin kami bukan pendeta, mungkin kami bukan pemimpin, bukan ketua, tapi ketika kami melihat ketidakbenaran, Tuhan memanggil kami untuk menyuarakan itu. Karena apa? Karena kami membenci kejahatan dan kami mencintai kebaikan. Sebab kebenaran itu cepat atau lambat akan kami alami sendiri. Kalau kami membiarkan ketidakbenaran, ketidakbenaran itu akan menyerang hidup kami. Kalau kami mengusahakan kebenaran, maka kebenaran itu juga akan menghadiri hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan tugas yang berat ini. Tapi kuatkanlah kami Tuhan, karena kami tidak mau kesempatan untuk melakukan kebaikan dan kebenaran itu hilang. Kami tidak mau ketika kami meninggalkan dunia ini, kami dikenang sebagai orang pengecut dan orang yang tidak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan, ajarlah kami, kalaupun kami berani menyuarakan kebenaran, mampukan kami untuk menyuarakan itu dengan kelemah lembutan dan dengan cara yang benar, seperti yang Tuhan ajarkan di Matius 18 ayat 15 sampai 18. Menyampaikan itu langsung kepada orangnya secara empat mata dan dengan tahap-tahap yang selanjutnya. Tapi kalaupun kebenaran itu harus kami suarakan dengan kemarahan, mampukanlah kami Tuhan untuk menyuarakan itu. Biarlah Engkau yang bersuara Tuhan dengan memakai lidah kami, bukan untuk menghakimi orang lain, tapi demi menyelamatkan orang lain yang kami kasih. Dan biarlah kami melakukan itu karena cinta, bukan karena kepentingan kami semata. Supaya dunia tahu Tuhan tetap menghadirkan seorang nabi, seorang utusan melalui diri kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya kami menjadi orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam, mestilah mesti dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak dan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan perpuluhan kita, mensyukuri segala berkat Tuhan yang kita terima bersama dengan keluarga selama 1 bulan yang telah berjalan. Marilah kita memberikan persembahan perpuluhan kita dengan hati penuh sukacita sambil bernyanyi nyanyian rohani, hati sebagai hamba. Ku tak membawa
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.